Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kalian ini sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang sakit hari ini? Tidak, Bu. Berarti semuanya sehat ya? Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, kita harus khusyuk, tidak ada yang main, tidak ada yang baca buku sendiri, tidak ada yang drawing sendiri ya, harus Khusyuk. Silakan Mbak Ika bisa memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya gua akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini berangkat semua ya? Iya, Bu. Oke, gua absen terlebih dahulu. Mbak Habdatul Umi, Hadirah, Bu. Mbak Ana, Hadirah, Bu. Mbak Ika, Hadirah. Mbak Ulia. Hadirah, Bu. Oke, semuanya berangkat. Coba ibu mau tanya. Pertemuan kemarin, masih kan kita membahas apa? Ayo. Membahas itu, Bu. Masa Masa remaja. Remaja. Kelahiran Nabi. Ya, masa Anak. Dan sekarang kita akan membahas tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Masalah. Masa dewasa. Ini gua akan menceritakan bagaimana peristiwa-peristiwa masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad SAW. Sejak masih kanak-kanak, beliau pada saat umur 6 tahun itu beliau sudah ditinggalkan oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Ibunya tersebut meninggal dunia dan beliau merasa beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat dan dari hal tersebut beliau sudah menjadi anak yatim piatu. Nah, menginjak remaja pun beliau harus kehilangan dua sosok orang yang sangat ia sayangi, yaitu meninggalnya pamannya dan kakeknya yang bernama siapa? Abdul Thalib. Iya. Tapi dalam kondisi tersebut justru malah menjadikan Nabi Muhammad itu menjadikan pribadi yang sangat penuh dengan kesabaran dan penuh kepedulian. Nabi Muhammad SAW itu pernah diajak berniaga ke negeri Syam. Padahal jaraknya itu sangat jauh. Dan Nabi Muhammad itu yang sangat jauh, padahal resikonya itu cukup berbahaya karena selain cuacanya yang ekstrim, ada juga gangguan gerombolan para perampok yang dapat mengancam keselamatan harta benda bahkan nyawa. Namun Nabi Muhammad SAW tetap turun ikut berjalan dengan rasa sabarnya tersebut. Nah, kesabaran dan kepedulian dengan kondisi pamannya inilah yang membuat beliau Rasulullah SAW menjadi pribadi yang sangat dewasa, mampu bertahan karena beliau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar dan peduli dengan kerabat dan sesama manusia. Nah, selain itu Nabi Muhammad juga pun dalam bekerja. Nabi Muhammad itu pernah mengembala kambing. Pernah dengar anak-anak? Pernah, Bu. Dia juga pernah berdagang. Nah, di dalam setiap pekerjaannya beliau sudah melakukannya dengan sangat sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, dari hal tersebut, Abu Thalib melihat keponakannya yang sangat bekerja keras dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat kemauannya yang keras. Dan dari hal tersebut, beliau juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Karena melihat kesungguhannya itulah, beliau diajak pamannya ke negeri Syam untuk
berjualan perniagaan. Nah, sepulang dari perniagaan, Nabi Muhammad SAW itu semakin tampak sifat kedewasaannya yang penuh dengan ketekunan dan tanggung jawab. Beliau itu membantu pamannya menyiapkan air untuk para pedagang yang beribadah kepada Allah atau Ka'bah. Nah, kegiatan ini beliau lakukan hingga menjelang usia dewasa. Oke, selain tekun dalam bekerja, Nabi Muhammad SAW itu juga jujur dalam berdagang anak-anak. Saat usia menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dengan Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang bersama Khadijah, Nabi Muhammad SAW itu memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Hal ini didapatkan karena selama berdagang dia sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh dan tekun, juga murah senyum kepada pembeli. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong dalam melakukan penjualan. Jika ia melihat ada barang yang rusak, maka ia tidak akan menunjukkan kerusakannya. Dan jika barang tersebut terdapat jika ia melihat ada barang dagangan yang rusak, maka ia akan tunjukkan kerusakannya. Dan jika ada barang yang lecet, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Nah, selanjutnya itu pada saat pernikahan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat, maka menjadikan semua orang itu kagum dengan sifat beliau. Nah, salah seorang yang simpati itu adalah Siti Khadijah, seorang saudagar kaya di kota Mekah saat itu. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun. Nah, dan umur Nabi. Nah, aktivitas tentang cara dagangnya Nabi Muhammad SAW tersebut itu diceritakan Maisarah. Maisarah itu pembantu dari Siti Khadijah. Nah, kemudian Khadijah itu terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad, sehingga mengutus Nufaisah binti Muawiyah untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan pamannya itu menyetujuinya. Lalu akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad pada saat usia 25 tahun dengan mas kawin berupa 20 ekor unta. Nah, ketika sudah masuk ke pernikahan, beliau dikaruniai enam putra putri, yaitu yang pertama ada Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Oke, selanjutnya itu pada saat peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Sebelum masa kematian, pada usia 35 tahun, ada suatu peristiwa yaitu di kota Mekah. Kota Mekah itu pada saat itu sedang dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Nah, akhirnya dari peristiwa tersebut orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan arsitek tersebut dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Nah, ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Nah, akhirnya Abu Umayyah itu menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Nah, semua umat muslim pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, ternyata orang yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah SAW, dan yang berhak itu adalah Rasulullah SAW. Oke, anak-anak semuanya masih pada semangat?
Udah lapar? Iya. Oke, untuk menambah kesemangatan kita, yuk kita tepuk semangat dulu. Tapi kali ini tepuknya berbeda ya. Ibu contohkan terlebih dahulu, kalian perhatikan. Oke, kayak gini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Seperti itu ya. Coba. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3. Nah, gimana sih? Masih pada belum fokus kayaknya nih ya. Coba yang lagi. Coba ya, yang lain ya. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah itu Ibu akan menunjukkan beberapa peristiwa masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Coba kalian lihat, ini adalah peristiwa perkawinan Nabi Muhammad SAW seperti yang Ibu ceritakan tadi. Nah, coba anak-anak, ini adalah peristiwa apa? Itu membara. Ada Ka'bah juga. Kemudian ada unta. Iya, benar sekali. Ka'bah dan unta ini termasuk dalam peristiwa Hajar Aswad. Nah, oke, sekarang Ibu akan membagi kalian dua kelompok, ya. Nanti maju secara bergantian mengambil nomor yang ada dalam buku ini. Wah. Nah, Ibu bagi dua kelompok ya. Iya, Bu. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana. Maju secara bergantian. Oke, sekarang kelompok 1 lebih dahulu kalian mengambil. Iya, berdua. Mengambil nomor. Iya, silakan diambil. Nanti pertanyaannya ada di dalam. Apa yang membuat Dia jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Khadijah jatuh hati kepada sosok Nabi yang baik, jujur, dan patut diteladani? Iya, benar sekali. Yang selanjutnya? Sikap Nabi Muhammad saat berdagang adalah selalu jujur dan tidak pernah berbohong. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan bisa memilih nomornya. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, Bu. Iya, benar. Benar sekali. Yang selanjutnya? Ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah, Bu. Masya Allah, benar sekali ya. Jadi kita tepuk tangan dong. Jadi apa yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Ya, Bu. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dengan keadaan yatim. Kemudian waktu usia 6 tahun itu beliau menjadi yatim piatu. Dan singkat cerita pada waktu dewasa itu beliau ikut berniaga dengan pamannya yaitu Abu Thalib, dan juga disenangi oleh Siti Khadijah yang kemudian menjadi istrinya, karena Siti Khadijah itu kagum dengan anaknya Nabi Muhammad, Bu. Iya, betul sekali. Karena waktunya sudah habis selesai, maka Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, untuk tugas pertemuan berikutnya dikerjakan LKS halaman 52 dan dikumpulkan ya. Ya, Bu. Berhubung kita sedang berada di akhir pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa depan yang Amin. mendatang. Amin. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.